Masa kecil, bela-belain, berkelahi demi layang-layang. Saat dewasa, bela-belain hobi dan jabatan sampai lupa kekekalan. Sadar atau tidak, kita sedang menukar surga dengan hal fana. Coba ya, sudah renungkan ya. Tolong ya, perhatikan ya, renungkan ya. Masa kanak-kanak main-main ya, sampai umur 8, 9 tahun, 11, 12 tahun mulai remaja main gadget ya, mulai suka dengan artis Korea misalnya ya. Umur 14, 15 bergaul dengan remaja lain. Ini masa-masa ini singkat sekali loh. Usia 15, 16, 17 yang orang tuanya mempersiapkan anak menjadi seorang yang sukses dalam karir, memasukkan ke sekolah. Kalau perlu ya, tingkat sekolah menengahnya saja dikirim ke luar negeri, kirim ke Singapura yang dekat atau Australia, Sydney atau Melbourne atau kota-kota lain ya, yang dianggap memiliki pendidikan yang menjanjikan masa depan, lalu kuliah. Setelah kuliah, lihat masa itu begitu cepat saudara, cepat. Nanti ketemu orang tua setahun, 2 minggu, 3 minggu, ketemu di Bali atau ketemu di Jogja atau ketemu juga di luar negeri jalan-jalan. 2 minggu itu singkat sekali. Jalan ke Eropa 2 minggu, oke 3 minggu, itu pun juga tidak terasa. Dan belum tentu senang juga saudara. Nanti ada yang dompetnya hilang, nanti ada yang jatuh, mulai pincang kalau jalannya ditatit. Ada saja masalah. Ada yang kopernya ketinggalan, ada yang paspornya hilang lalu harus ngurus dulu ke KBRI. Hidup tuh seberapa senangnya, lalu menikah. Anggaplah punya istri yang baik atau suami yang baik. Menikah beberapa tahun. Anggaplah punya anak tidak mandul, lalu membesarkan anak. Belum masalah yang muncul. Belum problem ekonomi. Sampai usia berapa? 50 tahun anak-anak mulai remaja. Masalah lagi ketika anak mulai nakal. Anggaplah anak tidak nakal, baik-baik. Lalu anak dapat jodoh, sudah usia 60 tahun atau 55 tahun. Anggaplah punya cucu baik-baik. Berapa lama kita gendong cucu? 20 tahun? Kadang-kadang gak sampai. 5-10 tahun, 15 tahun. Cucu belum sampai menikah, sudah meninggal rata-rata. Yang saya heran, tapi dulu saya nggak heran karena saya ikut terjebak di situ. Orang kok nggak mikir, begitu singkatnya hidup, kesenangan begitu singkat, tapi Tuhan tidak dijadikan kesukaan. Nah ini ayat ini baru berlaku. Pergaulan yang buruk merusak etik yang baik, merusak moral habits baru berlaku. Jangan hanya dikenakan untuk tindakan mabok, tindakan yang melanggar hukum atau yang dianggap normanya kurang baik. Tidak sesuai standar kehidupan anak Allah. Nah, saudaraku, standar hidup Kristen kita itu sudah terlalu jauh, terlalu rusak. Sehingga ketika mau dikembalikan ke jalur yang benar, udah berat. Udah gak bisa ngomong kadang-kadang kita, karena kita dianggap aneh, nyentrik, lebay. Padahal ini yang benar, saudara. Makanya kenapa kekristenan dulu, saudaraku, diizinkan Tuhan mengalami penganiayaan yang hebat. Mereka dibuat tidak memiliki hidup, dipaksa tidak memiliki hidup. Tuhan memakai pedang, ya, kekaisaran Roma menggorok hidup mereka, sehingga mereka tidak memiliki kehidupan. Tapi mereka menemukan kekristenan yang sejati. Tuhan menjadi satu-satunya dunianya, satu-satunya dunianya. Kondisi itu memaksa mereka. Nah hari ini tidak ada gorokan itu. Orang bebas saja. Nah saudaraku. Tapi dunia makin jahat. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 12-13.
Dunia makin jahat dan kejahatan dunia ini menjadi media menampi yang sungguh-sungguh akan tetap makin suci yang tidak makin jatuh. Masa penampian. Kalau nggak kuat mati aja. Mirip seperti pandemi COVID-19 ini. Dunia seperti diriset oleh Tuhan. Mestinya manusia dengan kelengkapan metabolisme tubuh yang sempurna, tidak ada virus yang bisa hidup di tubuh manusia. Karena manusia luar biasa diciptakan Allah yang mampu memerangi virus bagaimanapun. Tetapi manusia sudah rusak punya tubuh. Enzim-enzimnya tidak sanggup melawan virus. Ya tidak semua orang begitu, ada yang punya imunitas tinggi. Jadi Tuhan meriset ulang sebenarnya dunia ini. Yang imunitasnya tinggi hidup, yang tidak mati. Nah, kekristenan bisa begitu. Pasti begitu. Yang imunitasnya tinggi, dia tidak akan terbawa oleh dunia. Ya. Dia tidak akan terbawa oleh dunia. Walaupun ada dalam kebersamaan dengan dunia ini, tapi tidak rusak karena imunitasnya tinggi. Makanya kalau kita lihat anak-anak muda hari ini, kita tuh takut, gentar, khawatir, gampang terpengaruh. Nah, kita nggak bisa ngomong lagi, saudaraku. Jangankan kepada orang muda, orang tuanya saja tidak sadar. Lagi dalam dalam sukacita, ya, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Bukan tidak boleh, harus ada dalam kebersamaan dengan keluarga, tapi semua harus dalam bingkai kehadiran Allah. Gitu loh. Dalam bingkai kehadiran Tuhan. Kok jadi seperti dunia, makan minum besok mati loh, kok kayak binatang. Manusia punya kekekalan, nggak sadar. Cuman manusia kan elok, baju bagus, penampilan cantik, ganteng, naik mobil, punya rumah bagus, tapi mati juga. Nah, kalau binatang mati kan tidak ada kelanjutan. Nah, kalau manusia kan ada di pengadilan Tuhan. Orang yang memiliki moral habits yang sesuai kehendak Allah itu seperti terbang tinggi. Terbang tinggi, lepaskan semua beban. Tidak tahu gimana saya ngomong kepada saudara. Pak, saya masih punya hobi. Hobimu apa sih? Kadang-kadang demi hobi itu Anda melupakan yang lain. Pak, hobi saya naik sepeda. Ya bagus, sepeda membuat engkau olahraga. Kan itu juga untuk Tuhan, karena tubuhmu bait Roh Kudus. Tapi kalau demi sepeda lalu kutak-kutik, lalu mau nunjukin yang sepedamu lebih bagus dari orang lain, sampai harganya seharga mobil. Mau ngapain ya? Kalau dibuat bagus enggak apa-apa, ada batas-batasnya. Dulu waktu kita masih kecil, saudara ya, saya masih ingatkan kita tuh seperti anak-anak lain. Menikmati yang namanya kelereng ya. Tapi kadang-kadang orang tua kita kalau lagi pas nggak tahu adatnya, lagi pas apa gitu ya, ada adat tertentu gitu, pas marah-marah. Nggak boleh ada kelereng, itu kelereng kita simpen, kita lindungi, kita taruh di tempat aman. Nanti kalau orang tua lagi pas nggak marah-marah boleh main kelereng. Kayaknya boleh, mungkin orang tua lagi apa gitu. Layang-layang juga begitu. Kalau ada masa-masa orang tua ngebolehin main layang-layang itu layang-layang. Kalau pas lagi ada suasana gimana itu dirusak semua layang-layang kita, dibuang. Nah, ada masa di mana layang-layang kita simpen, kita lindungi, kita taruh rumah teman, jangan dirusak. Atau di bawah tempat tidur, kita tumpuk di bawah tempat tidur.
Dulu waktu saya masih kecil, ada orang jual layang-layang itu, saudara. Kita boleh menghiasi sendiri. Jadi beli layang-layang warnanya putih, lalu ada banyak warna-warna. Wah, kita hiasi nama kita tulis di situ. Jadi kita hiasi, kita pulang bawa layang-layang itu, kita gambar kita. Wah, itu dunia kita. Sampai kita lupa mandi. Pulang-pulang sudah malam sembunyi-sembunyi, lalu kita diam-diam, kita mandi, biar kelihatan pakai baju udah rapi. Tapi orang tua kita lebih cerdas dari kita. Kita sekarang ngerti apa artinya layang-layang. Wah, cuman begitu aja kok kita belain sampai bekelahi. Nggak pulang, hari sudah larut. Kita punya tugas di rumah. Tapi kita nggak kerjakan, nanti kita baru mikir alasan apa ya gitu. Kita sampai larut, kita pulang. Waktu kita main layang-layang itu suka muncul di otak kita. Set, nanti pulang gimana? Nanti gampang. Kalau menang, ciut. Waktu kita sudah mulai dewasa, mulai sekolah, mulai lewat masa SMP masuk SMA, mulai tidak suka layang-layang lagi. Kita mulai mikir, layang-layang kita kok ngelawan orang tua ya. Apalagi mulai kuliah, kok goblok banget aku ya. Berkelahi demi kelereng. Tadi kamu di sini tempatnya? Enggak di sini. Berkelahi, beda 10 senti. Kalau anak-anak bapak-bapak yang seusia saya tahu maksud saya ini. Jadi kalau kita main kelereng, kita adu kelereng, dia nggak boleh geser, tempatnya harus di situ. Tapi kadang-kadang kan kakinya geser. Kenapa? Karena kita juga buat itu. Gini kita geser. Oh, demi itu kita berkelahi. Lalu setelah kita dibasah, saya berdarah-darah kita. Asli, berdarah-darah. Saya pulang pernah mata saya seperti keluar di sini. Berkelahi demi layang-layang. Nanti waktu di kekekalan Anda lihat mobil, rumah mewah, jabatan baru. Kok demi itu aku mengorbankan kekekalan. Karena apa? Pergaulan yang buruk. Jadi Bapak Ibu itu dengar gini juga masih gak mau bertobat loh. Kenapa? Karena Anda sudah terlalu jauh standarnya. Tapi saya mau sampaikan, orang yang punya kesenangan itu, Anda tahu, seperti membuka ruangan. Dan kalau Allah tidak ikut menikmati kesenangan itu, Anda keluar dari hadirat Tuhan. Terus begini, Anda gak masuk surga. Kalau sepeda gimana Pak Lu? Anda kalau bersepeda untuk kesehatan, Tuhan bersama Anda di situ. Tapi hobi Anda apa? Ya hobisnya cuma begini aja Pak, koleksi barang ini. Untuk apa? Kalau kau pedagang barang itu gak apa-apa. Tapi kalau cuma seneng lo punya barang-barang ini, untuk apa? Dulu ada ibu-ibu yang hobinya mengumpulkan barang gelas, piring itu dari segala hotel. Dipajang di rumahnya. Tahu nggak? Dia cerita sama saya gini, ini barang dari hotel-hotel Pak, nyolong. Dia bangga loh barang colongan dipajang. Buset. Dan herannya dia bangga cerita kepada pendeta. Saya masih muda waktu itu. Ini ibu-ibu nih. Ini orang Batak kaya. Maaf ya, saya nggak katakan orang Batak itu semua nyolong ya. Nih, saudara saya orang Batak, saya juga orang Batak, saudaraku sekalian. Dengan orang Batak saya jadi orang Batak. Ini orang Batak kaya. Saya masih ingat saya kaya. Wah, piringnya macam-macam dari berbagai hotel. Kok begini Inang, ibu. Saya kenal ya orang Batak dari dulu, kumpulan saya orang Batak. Dan saya dekat dengan mereka. Orang-orang Batak yang dijamah Tuhan itu kalau sudah melayani Tuhan, cintanya luar biasa saudara, nekatnya itu luar biasa. Makanya kenapa saya begitu cinta dengan tanah Batak? Ya karena Tuhan taruh beban di situ. Nah ini ketemu orang Batak begitu. Kaya tapi nyolong, bayangin.
pasti dari kecil dia Kristen loh. Ini pergaulan yang buruk. Merusak kebiasaan. Untuk apa hobi begitu? Makanya ya saudaraku sekalian, yuk bareng-bareng saya yuk kita buang semua hobi. Hobi kita buang semua. Hobi kita cuma satu, Tuhan. Pak, hobi saya musik, Pak, gitar. Oh bagus. Gitar bisa buat cari uang, gitar bisa cari nafkah, gitar bisa untuk melayani Tuhan, gitar untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama. Apalagi kalau usia sudah di atas 50 tahun, mau punya hobi apa, Pak? Koleksi cincin, koleksi arloji. Anda kan menyesal. Anda tidak salah punya arloji. Lebih dari 1, lebih dari 10 pun tidak masalah. Tapi motif Anda punya arloji itu apa? Koleksi tas. Tas bermerek. Sampai punya kotak-kotak khusus yang didesain khusus, customize untuk menyimpan tas-tasnya. Lalu diberi pemanas atau apa gitu supaya tidak berjamur. Padahal dipakainya sekali, 2 kali, mungkin 3 kali. Setelah itu ya tidak pernah dia pakai sampai dia masuk kubur. Jangan-jangan ada tas atau sepatu yang dia beli dan tidak pernah dia pakai sampai mati. Yang begini nih kalau sampai masuk surga, dia salah masuk. Nah, ketahuan juga. Bisa diomelin itu malaikat yang bawa masuk sama komandannya. Komandan malaikat ngomong sama malaikat, kenapa kau masukin dia? Diusir, saudara. Ngeri. Makanya ya saudara, kalau saudara belum sanggup ya enggak apa-apa. Terserah, orang masing-masing kan bertanggung jawab. Kalau saya mengambil keputusan tidak punya hobi lagi, apapun hobinya. Aku punya hobi satu, Tuhan saja, titik. Itu baru namanya berkemas-kemas. Kalau tidak begitu kita nggak bisa berkemas-kemas, banyak hal yang membebani kita. Jadi kalau kita mengembalakan jemaat, memimpin sekolah dan lain-lain, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Seakan-akan kita tidak punya waktu lagi untuk yang lain. Karena kematian itu bisa menjemput kita kapan saja. Waktu di mimbar jatuh meninggal bisa, gampang.